dalam Tuhan Yesus yang siap terima firman Allah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik di YouTube, baik Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, hidup mengutamakan Kristus. Sangat penting kita membuat Tuhan Yesus nomor satu dalam hidup kita. Maka Matius 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan padamu. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Mari kita letakkan Tuhan number one dalam hidup kita. Nomor satu dalam hidup kita. Sehingga ketika besok pagi bangun, kita bukan melihat sosial media duluan. Bukan lihat Facebook, Instagram, WA. Tapi kita membaca Alkitab. Kita berdoa. Kita punya waktu teduh dengan Tuhan. Tidak karena masalah lamanya. Tapi sikap hatimu bersyukur kepada Tuhan. Bukan harus 1 jam, 2 jam. Mungkin 5 menit, 10 menit, 15 menit. Terlatih nanti lama-lama bisa setengah jam, bisa 1 jam. Ayo latih dirimu beribadah. Katakan, kulatih diriku beribadah. Bilang sebelah, besok pagi kalau bangun, cari Tuhan dulu ya. Bilang sebelahnya, ayo kalau besok pagi bangun cari Tuhan dulu ya. Ulang-ulangi aja kata-kata itu. Pasti nanti dilakukannya. Ya saudara, mengapa kita mengutamakan Kristus? Mengapa kita mengutamakan Kristus? Yang pertama adalah karena Kristus adalah pencipta. Katakan, Kristus adalah pencipta. Dalam kitab Kolose pasal pertama, ayat kita baca dulu, pasal 1 ayat 15 sampai kepada ayat 23. Mari sama-sama kita membacanya dengan suara yang kuat. Ayat 15 sampai 23. 1, 2, ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Terus, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Terus, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dan perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menampakkan kudus dan tak bercatat di hadapannya. Terus, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Katakan dengan kuat, saya harus bertekun dalam iman. Saya tetap teguh. Lebih semangat, katakan, saya tidak tergoncangkan. Imanku utuh kepada Tuhan Yesus. Saudara, nats Kolose ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose yang mulai mengalami penyesatan. Ada guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa keselamatan bukan hanya dalam Tuhan Yesus titik saja, tetapi Tuhan Yesus tambah lain, tambah yang lain.
Bahkan mulai ada pengajaran-pengajaran, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini. Banyak pantangan, jangan kawin mengawinkan. Ada banyak penyesat, penyusup masuk kepada jemaat Kolose. Dan jemaat Kolose mulai tersesat. Zaman sekarang pun kalau kita lihat ada namanya saksi Yehova. Kalau saudara jumpa dengan saksi Yehova, nggak jauh-jauh di sini ada. Kalau saudara dari jalan sini, langsung terus ke jalan di ujung sana. Dan sudah banyak di kota Medan. Saksi Yehova tidak mengaku Yesus Kristus Tuhan. Maka mereka tidak mau diajak berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak mau. Itu adalah pengajaran saksi Yehova. Dan siapakah yang masuk ke situ? Orang-orang Kristen yang tidak kokoh imannya. Orang-orang Kristen yang berani menerima mereka tapi tidak ada dasar iman. Gampang mengenali mereka. Akan mengajarkan iman keyakinan mereka dengan Alkitab yang ada gambar-gambarnya. Kalau sudah ada Alkitab dengan gambar-gambarnya, itu ciri khas mereka. Berdua-dua mendatangi door to door, rumah ke rumah. Tidak mudah menyerah, di jalan-jalan juga mereka ada. Pergi saudara ke pasar, sudah ada mereka. Di simpang-simpang mereka ada. Mereka sangat berani dan radikal. Kalau imanmu tidak kuat, dasar imanmu tidak kuat, jangan terima. Nanti engkau bergeser imanmu. Nanti engkau jadi bisa tidak percaya lagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau mereka kalian ajak, ayo kita doa dulu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nggak mau, udah, jangan diskusi. Berarti nggak sama kita. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat. Karena ada pengajaran juga mengakui sekarang itu Tuhan Yesus Kristus bukan Juru Selamat. Ini hati-hati, gereja bisa kecolongan. Maka perlu dasar iman yang kokoh supaya kita jangan bergeser. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kepenuhan Allah dalam ayat 19, kalau saudara baca ayat ke-19. Saya ajak saudara mulai membaca ayat 19, itu dikatakan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Siapakah dia di situ? Tuhan Yesus Kristus. Kepenuhan Allah artinya Allah Bapa, Allah Anak, atau Allah Putra. Yang kita kenal Allah Roh Kudus di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau kita berdoa selalu beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara banyak berdoa, bangsa-bangsa, orang yang kelaparan, berdoa buat keluarga. Selalu di akhir doamu berkata, ayo di dalam nama, amin. Saudara doa makan, doa panjang doa makannya. Dan terakhir akan saudara bilang apa? Semua doa kami ini kami panjatkan di dalam satu nama yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Kalau engkau juga mau tidur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku tidur. Amin. Berapa mungkin di antara saudara doa makan, udah doa kelaparan. Aku udah lapar Tuhan. Amin. Makan. Berkati makanan ini Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus. Apakah begitu gak terima Tuhan? Aku yakin Tuhan itu baik. Tapi tidak begitulah semestinya, itu loh. Yang benar itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada lagi kita saking dekatnya dengan Bapa di sorga sambil bobok-bobok. Bobok aku Tuhan, amin. Bobok di hadirat Bapa. Kalau engkau sambil bobok-bobok berdoa didengar Tuhan enggak? Kalau aku yakin dia Bapa yang baik. Bapa yang baik. Tapi tidak begitulah sebaiknya, kira-kira begitu ya. Enggak begitulah harusnya gitu loh. Tapi aku yakin Bapak yang baik itu enggak langsung bilang, tak sopan kau, bangkit. Sikat gigi dulu, napasmu bau. Enggak ada hubungan napasmu. Tapi jangan karena dia Bapak yang baik jadi kita tidur-tiduran. Capek aku Tuhan, amin. Ya sometimes bisalah karena mungkin kau udah capek sekali. Tuhan itu baik bagimu. Tapi jangan biasakan seperti itu. Ya, saudara, yang pertama kita belajar, kenapa kita mengutamakan Tuhan Yesus? Karena Yesus adalah pencipta.
Dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Ayat 16 saya baca. Karena di dalam Dialah telah diciptakan, ayat 16. Karena di dalam Tuhan Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Jadi Tuhan Yesus itu adalah pencipta, bukan diciptakan. Manusia diciptakan, dunia diciptakan. Dengan apa Allah menciptakan? Dengan berfirman. Allah berfirman, jadilah terang, jadi. Jadilah cakrawala, jadi. Jadilah pagi, jadi. Dengan apa? Dengan berfirman. Tapi Allah bukan Allah yang diciptakan. Dia pencipta. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Dia tidak berawal, tidak berakhir. Dia Alfa dan Omega. Artinya apa? Dia tidak diciptakan. Allah yang kita sembah, Allah pencipta. Tuhan Yesus pencipta sorga. Tuhan Yesus pencipta bumi. Tuhan Yesus pencipta dunia. Makanya dalam 1 Yohanes, dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Baiklah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mereka bertiga, tiga pribadi dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka Tuhan kita itu Tuhan yang Esa, bukan Tuhan kita tiga. Tuhan kita tidak beranak, tidak ada Tuhan beranak. Sama dengan anak tangga, tangga tidak beranak. Anak kunci, kunci nggak beranak. Namanya pun itu bahasa. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, tiga pribadi, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dia satu, Allah yang Esa, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita percaya dia Tuhan yang Esa, satu. Jadi kalau orang bertanya berapa Tuhan kalian? Satu, Esa. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kenapa aku dengar Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu tiga pribadi dalam satu kesatuan? Aku tidak mengerti. Tidak perlu semua kau mengerti dengan pikiranmu. Percaya saja. Gak bisa kita mengertikan Tuhan dengan otak kita ini. Gak Tuhan lagi namanya kalau semua kita bisa mengerti dia. Dia tidak terbatas, kita terbatas. Masa kita dipaksa mengerti yang tidak terbatas? Sedangkan pelajaran kimia aja banyak kita gak mengerti. Betul? Udah kulihat wajah-wajahmu. Pelajaran kimia pasti udah wajah-wajahmu udah. Kalau udah masuk guru kimiamu langsung sakit perutmu. Betul? Saya dulu ingat guru fisika kami, waduh. Kemiringan 30 derajat, kepalaku ikut miring. Kayak mana lah ini 30 derajat. Dengan berat benda sekian kilogram. Udah miring, berat lagi. Makin beratlah kemiringan ini. Fisika aja kita gak sanggup bahas semua. Konon pencipta sorga. Pencipta sorga mau kita otak-otakkan pakai pikiran kita. How can? La tolap. Itu bahasa French. La bagi. La tolap. Gak mungkin. Gak mungkinlah Tuhan kita bahas seperti rumus 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Kan pas. Ini enggak 1, 3, 3, 1 kayak mana? Itulah Tuhan yang tidak terbatas. Tapi bisa digambarkan. Tuhan itu bisa digambarkan seperti listrik ini. Listrik ini apakah satu unsurnya? Tidak. Ada sakralnya. Ada kabelnya. Yang kita bilang listrik hanya ini. Tapi kan ada ini sumbernya. Kan ada arus menjalankannya. Kan enggak mungkin kita bilang listrik itu dari sini ke sini ke sini. Ini kita bilang listrik. Selalu kita menunjukkan yang hasilnya langsung. Tapi itu satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Itu gambarannya. Sama dalam tubuh saya ini. Ada pikiran saya. Pikiran saya tuliskan. Ada roh saya. Ada tubuh saya. 3, tapi 1. Menggambarkan. Tapi gak bisa kupaskan itu semua. Itu hanya menolong cara kita berpikir. Dalam diri saya ada pikiran. Pikiranku bisa kutulis? Bisa, itulah firman. Adakah rohku? Itulah Roh Kudus. Tubuhku adalah gambaran Allah Bapa. Dalam Allah Bapa ada Allah Roh Kudus. Kemudian ada firman. Firman menjadi manusia, lahirlah Tuhan Yesus. Firman menjadi
manusia. Kok bisa jadi manusia? Namanya Tuhan. Yang penting kan bukan manusia jadi Tuhan. Halo? Kalau sempat dibilang di sini, Pak Suheri jadi Tuhan. Nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan mau berinkarnasi, itu Tuhan. Tuhan punya kuasa unlimited. Jadi kita nggak perlu membahasnya dengan logika kita yang terbatas ini. Nanti lebih jelasnya lagi masuk ke surga lah. Diskusilah, terangkan dulu bagaimana Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Semua juga teolog yang saya dengar-dengar, saya sudah sekolah teologi ya. Tidak ada gambaran yang bisa menjelaskan pas semuanya. Tapi menggambarkan mendekati bisa. Lebih daripada itu apa? Kita percaya dengan iman. Karena dia Tuhan yang tidak terbatas. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Allah itu adalah Allah pencipta. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Yohanes 1 yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Yesus. Oh dahsyat men. Oh dahsyat. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi. Saya mau sampaikan kepadamu. Di dalam dirimu, di dalam diri kalian ada pencipta. Dahsyat. Saya sangat bergelora hatiku ketika semakin kusadari dalam diriku ada pencipta. He is Immanuel. Dia Allah menyertaimu, Allah menyertaiku. Sehingga saudara nggak pernah sendirian. Saudara senantiasa bersama Tuhan. Kalau Bapak Presiden Jokowi menyertaimu, lempang hidupmu. Di Indonesia ini paling tidak. Bangga dan senang sukacita. Tapi saya mau katakan, bukan Presiden besertamu, tapi Tuhan Yesus besertamu. You never alone. Engkau tidak pernah sendirian. Makanya engkau harus punya keyakinan. Hidupmu bukan biasa-biasa. Hidupmu luar biasa. Ada pencipta. Katakan, ada pencipta sorga dan bumi di hatiku. 1, 2 ya. Ada pencipta sorga dan bumi di hatiku. Di hatimu ada pencipta, men. Hai guys. Jangan wajah lemah. Jangan wajah pengemis. Jangan wajah sontoloyo. Jangan mental lontong. You know what is mental lontong. Lemer-lemer. Sedikit ada masalah, enggak kuat aku, enggak mampu aku, mati aku. Ya diputuskan cintaku, mati aku. Oh Tuhan. Haleluya. Engkau mulai sekarang berkata, bagi Allah tak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Markus 9 ayat 23. Sehingga engkau tidak pernah punya mental pengemis. Peminta-minta. Bahkan engkau tidak punya mental ditraktir. Mentalmu pentraktir. Katakan saya pentraktir. Bilang sebelahnya jangan suka ditraktir. Tapi kalau saya punya mental pentraktir, saya ajak si John makan habis ini, saya harus bayar. Karena dalam ilmu pentraktiran siapa yang mengajak dia yang bayar. Kalau saya tidak punya uang, saya nggak usah ajak. Mau usah kurang kerjaan. Berani ngajak, berani bayar. Saya nggak mau ngajak orang. Kalau saya ngajak, pasti saya bayar. Makanya nggak pernah aku ajak-ajak kalian. Dan kalau kalian ajak aku, langsung aku bilang, kau yang bayar. Berani memulai, berani mengakhiri. Alfa dan Omega. Allah itu. Saudara, karena banyaknya manusia, enaknya jadi traktir. Orang-orang yang suka kau traktir, gak pernah mentraktirmu, itu manusia toksik. Jauhi. Betul loh. Sekali kau traktir oke lah. 2 kali kau traktir oke lah. 3 kali kau traktir oke lah. Tapi 1000 kali. Muka yang sama. Selalu lihat kau.
Pokoknya lihat kau makanan. Dan gampang pula kau ngeluarkan dompetmu kalau kau dipuji-puji. Cantik kali kau loh. Ada yang suka sama kau. Si Semri suka kau. Misalnya begitu. Oh, ada yang suka sama kau. Ada yang naksir sama kau. Oh ya siapa. Terangkat dompetmu. Jijai aku lihatnya seperti itu. Saudara, jangan pengemis. Katakan, aku orang yang diberkati Tuhan. Dan aku suka memberkati. Ingat, anak Tuhan tidak peminjam-minjam, tidak peminta-minta. Kalau enggak ada duitmu, kalau enggak ada uangmu, engkau berdoa, Pengkhotbah 9 ayat 10, apa yang di tanganmu kerjakan segenap hatimu. Kerjakan segenap hatimu. Apa di tanganmu? Ada Gojek, ada Grab, atau jualan online, atau jualan apapun, kerja dimanapun. Dengan segenap hatimu kerjakan. Jangan ada mental pengemis kepada siapapun. Engkau tidak berharga kalau kau pengemis. Engkau tidak berharga. Orang akan merendahkan engkau. Karena engkau sendiri merendahkan dirimu. Ingat, kalau anak saya si Jamie peminta-minta sama kalian, siapa yang malu? Bapaknya. Bapakmu siapa? Tuhan Yesus. Jangan malukan bapakmu, Tuhan Yesus. Jangan malukan. Amin. Termasuk perayaan Natal ini. Jangan paksakan dirimu kalau nggak ada uangmu, baju baru. Baju lama pakai. Ada ibu-ibu bilang sama saya, nanti baju lama ini kalau aku pakai udah tahu orang lain tahun lalu baju ini aku pakai. Kurang kerjaan orang tahu bajumu baju apa. Setahun yang lalu masih diingat baju apa kau pakai. Wah, udah aneh itu. Aku sebagai gembala jemaat nggak tahu aku baju apa yang pakai Natal tahun lalu. Yang ku tahu semua jemaat berbaju itu aja. Nggak ada yang telanjang di sini berbaju semua. Ngapain? Tuhan nggak lihat penampilanmu. Tuhan nggak tertarik dengan merek tasmu, salonmu, lipstikmu. Ada tertarik Tuhan lihat itu. Hatimu. Hatimu. Banyak panitia Natal stres. Hanya gara-gara dana, konsumsi, perayaan, uang sekian. Orang udah suka cita. Yesus lahir di tempat sederhana. Mereka merayakannya dengan stres. Kalau Yesus mau bicara, oto. Aku aja lahir di tempat bau, kotor. Kalian menyusahkan diri kepada apa yang gak perlu. Gak perlu. Kalau ada uangmu nasi kotak syukur. Kalau gak ada kue kotak. Kalau gak ada kotak. Yang penting hatimu. Ini yang kau repotkan, yang gak perlu kau repotkan. Kalau ada duitmu pakai salon yang mahal. Kalau gak ada salon sendiri. Apa-apa. Kalau nggak ada, udah apa adanya. Habis mandi keramas-keramas masuk kau sini nggak apa-apa. Nggak ada terlalu penting sama Tuhan penampilan. Jangan susahkan dirimu kepada yang nggak penting. Menikah itu pun pentingnya apa? Diberkati dalam nama Tuhan Yesus, pernikahan kudus dan pernikahannya berdampak bagi orang lain. Ini enggak, yang sibuk dalam pernikahan yang dipikirkan siapa aja kuundang. Sebanyak mungkin, makanannya apa? Waduh, dandannya di mana? Bajunya di mana? Waduh, pokoknya pas udah hari H sakit kepalamu. Yang kedua, Kristus adalah kekal. Katakan, Kristus adalah kekal. Kolose 1 pada ayat yang ke-17-18. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ayat 17 dikatakan, ayat 17, ia ada terlebih dahulu. Jadi Tuhan itu sudah ada lebih dahulu, baru ada dunia. Sudah ada Tuhan Yesus lebih dahulu, baru Abraham ada. Jangan karena kalian lihat urutannya Abraham duluan lahir di PL, baru di Matius kita lihat Yesus lahir di PB. Itu hanya bagian daripada sejarah kelahiran inkarnasinya. Tapi Allah itu sudah duluan ada sebelum dunia ada. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Dia kekal selama-lamanya, tidak dibatasi hukum waktu, hukum ruang. Allah ada di sini, Allah ada di Amerika. Allah ada di gereja ini, Allah ada di toiletmu, di kamarmu, dimanapun. Makanya takut akan Tuhan.
Kalau takut akan Tuhan, kau takut buat dosa. Karena Tuhan tahu apa yang kau lakukan ketika kau melihat gadgetmu ini. Tuhan tahu siapa yang kau ketik, walaupun pakai password. Tuhan tahu passwordmu. Ingatlah, CCTV sorga jauh lebih hebat daripada CCTV gereja. Kalah CCTV Republik Indonesia. CCTV Poltabes. Kan sudah ada di simpang-simpang 4 kan? Lebih hebat CCTV sorga. Bilang sebelahnya, lebih hebat CCTV sorga. Bilang sebelahnya, hati-hati gunakan gadgetmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan HP-mu. Hati-hati gunakan HP-mu. Bilang sebelahnya. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan HP-mu. CCTV sorga lebih hebat. Selalu melihat ke bawah. Hati-hati, makanya takut akan Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan, gak mungkin lihat pornografi. Kalau kau takut akan Tuhan, tidak mungkin kau cium seorang pacar sebelum diberkati. Pegangan tangan aja pun kau tidak berani. Ya, karena kau takut akan Tuhan. Ingat, dalam pernikahan, yang penting kau pertahankan adalah pacaran kudus, pernikahan kudus. Itu prinsipmu dalam pernikahan. Saya ajak sama saudara, jaga anak gadis, anak muda. Pacaran kudus, supaya pernikahanmu kudus. Takut akan Tuhan. Tubuhmu baik suci. Rumah Tuhan itu bukan gedung. Ini gedung gereja. Mereknya GBI. Tapi rumah Tuhan bukan gedung. Rumah Tuhan itu hatimu. Jaga kesucianmu. Jaga kesucianmu. Jaga kesetiaanmu. Suami, istri, jaga kesetiaanmu. Suami, jangan lihat perempuan yang bukan istrimu lebih dari 3 detik. 1, pindah. 2, pindah. Jangan lama-lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pikiranmu kotor, nanti kotor. Aku pun gak kuat. Kalau aku lihat istri orang tuh 1, 2, 3, 4. Gak ada yang kuat. Yusuf itu gak hebat karena larinya dia menang. Kalau gak lari dia kemungkinan besar jatuh sama istri Potifar. Allah itu kekal. Dia tidak pernah akan lenyap. Matius 24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi. Oh salah bukan itu. Hah? Biar bumi akan berlalu itu. Biar akan terus matahari tak bersinar lagi. Teruskan. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Pasti akan digenapi. Udah stop lah ya, itu aja. Yang pasti langit dan bumi pasti berlalu. Tapi firman tidak berlalu. Siapakah firman? Allah. Allah adalah firman. Firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga. Bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap, ayat 25 dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Firman Tuhan tetap selama-lamanya. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang abadi. Kecantikanmu tidak abadi. Kekayaanmu, hartamu tidak ada yang abadi. Tapi firman Allah abadi. Dia kekal selama-lamanya. Maka carilah yang kekal. Cari yang kekal. Dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan.
Allah memberikan di hati manusia kekekalan. Tapi manusia tidak mengerti. Di hatimu ada kekekalan. Roh Allah, itulah kekekalan. Tubuh kita dari tanah kembali ke tanah. Tapi roh yang ada padamu kekal. Makanya kita nggak mati-mati. Yohanes 11 ayat 26, coba dibaca. Yohanes 11 ayat 26. Orang beriman, orang percaya tidak mati selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kenapa kita nggak mati selama-lamanya? Karena roh yang ada pada kita kekal. Roh Allah. Tuhan Yesus itu hidup kekal. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Barang siapa dalam aku, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sehingga tubuhmu yang kembali ke tanah, tapi rohmu tidak. Makanya orang percaya itu nggak disebut mati. Meninggal dunia, meninggalkan dunia. Atau selamat jalan ke rumah Bapa. Namanya pun namanya selamat jalan. Kalau engkau pulang ke Samosir, selamat jalan ke Samosir. Dari Medan ke Samosir. Kalau kau meninggal dunia, selamat jalan ke rumah Bapa. Bukan mati. Jadi ketika engkau hembuskan napasmu terakhir, tubuhmu itu yang mati. Rohmu tidak. Selamat jalan ke rumah Bapa. Jadi kau tidak pernah mati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian. Di kayu salib itu sudah mengalahkan kematian. Maka barang siapa percaya kepada dia, diselamatkan. Yang ketiga, dikatakan orang yang percaya Yesus diperdamaikan. Kristus adalah penebus. Oleh darah Kristus kita telah ditebus. Saya ajak semua saudara, imanilah saudara sudah memiliki hidup yang kekal. Imanilah dalam dirimu ada darah Yesus, ada salib Kristus. Sehingga engkau memperoleh hidup yang kekal. Engkau telah diperdamaikan dari segala dosa-dosamu di dalam kematiannya di kayu salib. Ketika engkau menerima salib Yesus, engkau diperdamaikan dari segala dosa-dosamu. Tapi jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi gosip. Jangan lagi memfitnah, jangan lagi benci, jangan lagi menyimpan kesalahan orang lain. Tinggalkan kenajisan, tinggalkan percabulan, tinggalkan dosa. Karena hidupmu telah ditebus dengan darah Yesus. Engkau mahal, semahal harga darah Yesus. Ingat, benda-benda mahal kalau di mall dikotakkan, gak sembarangan disentuh. Barang-barang murah yang sales diletakkan di tengah, semua orang bisa campak-campak, pegang-pegang begini. Hai wanita, tubuhmu saudara Yesus. Jangan izinkan pria-pria pegang dirimu. Karena engkau mahal dengan darah Yesus. Pulang dari tempat ini. Kalau ada pria yang biasa pegang kau, katakan, tidak. Aku seharga darah Yesus. Kalau kau serius, menikah kita. Ya, lebih bagus menikah. Diberkati. Daripada berzina. Hidupmu seharga darah Yesus. Oleh salibnya kita telah ditebus. Tepuk tangan bagi Yesus.